Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 37713773. Lebih dari selusin orang suci berdiri di kedua sisi, dan Dev memegang Yelena di tengah. Saat Dev melambaikan telapak tangannya, penghalang formasi muncul dari udara tipis. Ini akan mencegah auranya bocor, dan mereka yang mengejarnya tidak akan dapat menemukannya. Melihat penampilan Yelena yang lemah, Dev mulai melepas pakaian Yelena. Ketika banyak orang suci melihat ini, mereka sedikit malu sejenak. Lucy sedikit bingung dan berkata, "Tuan Chen, mengapa Anda melepas pakaian saudari Yelena saat Anda ingin menyembuhkan saudari Yelena?" Bagaimanapun, Dev adalah seorang laki-laki, jadi tidak pantas melepas pakaian Yelena. Dev melirik Lucy, lalu berkata, "Baiklah, coba kamu sentuh dia." Lucy melangkah maju dengan rasa ingin tahu dan menyentuh Yelena, dan dia langsung terpental. Panas sekali. Tubuh Yelena terasa seperti terbakar, sama sekali bukan panas biasa, tapi panas buang get. Jika terbakar terus berlanjut seperti ini, seluruh organ dalam akan terbakar habis, dan meridian tubuh juga akan terbakar. Apa yang terjadi? Jelas sangat dingin di sini, mengapa tubuh saudari Yelena begitu panas? Saudari Yelena juga berlatih keterampilan berbasis es. Jika dia terus terbakar seperti ini, seluruh tubuhnya akan hancur. Lucy bertanya dengan bingung. Dia terluka oleh binatang awan yang menginjak salju, tubuhnya lemah, dan dia memaksakan diri untuk berlari jauh, itulah mengapa dia menjadi seperti ini. Jelas Dev. Binatang awan yang melangkah salju juga tertutup udara dingin. Jika ia terluka oleh binatang awan yang melangkah salju, ia seharusnya tertutup es. Kata Lucy. Justru karena terluka oleh hawa dingin maka fungsi tubuh akan bekerja keras menghasilkan panas untuk menjaga kerja organ tubuh, kata Dev sambil melepas pakaian Yelena hingga akhirnya dia telanjang. Meskipun Lucy tidak tahu apakah yang dikatakan Dev itu benar, mereka ada di sini, jadi mustahil bagi Dev untuk melakukan hal mesum pada Yelena. Dev mulai merawat Yelena. Meskipun ada kontak fisik, Dev menghindari bagian penting. Saat ini, Yosemite dan anak buahnya telah mengejar ke wilayah kutub. Setelah menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki, Yosemite dengan cepat memimpin keluarga Mu dan mengejar ke depan. Belakangan, banyak orang dari sekte dan keluarga bangsawan datang ke daerah kutub, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya, mengalir ke berbagai arah. Meskipun Dev sedang menyembuhkan Yelena, dia juga mengamati pergerakan di daerah kutub. Ketika dia mengetahui bahwa banyak orang dari sekte dan keluarga bangsawan datang ke wilayah kutub, Dev mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa perjalanan ke daerah kutub ini tidak sesederhana yang dia kira. Selain menghadapi bahaya diri sendiri, mereka juga harus mewaspadai keluarga Mu, namun kini orang-orang dari sekte lain dan keluarga bangsawan pun harus waspada. Ini terlalu sulit. Namun ada keuntungannya. Jika lebih banyak orang, maka semakin banyak orang yang datang ke kutub, yang akan semakin ramai dan kacau. Jika Anda bisa memanfaatkan kekacauan tersebut dan mendapatkan apa yang Anda inginkan, itulah cara terbaik. Tampaknya dalam perjalanan kutub ini, mereka tidak hanya perlu mengandalkan kekuatan, tetapi juga mengandalkan penilaian situasi dengan baik, serta kemampuan analisis di tempat. Tidak mungkin bagi Dev untuk menghadapi semua sekte dan keluarga bangsawan yang memasuki wilayah kutub untuk mencegah semua orang. Yang perlu dilakukan adalah menang, mengagetkan, dan menekan. Saat menghadapi orang yang berbeda, diperlukan cara yang berbeda. Setelah diobati oleh Dev, Yelena perlahan bangun. Ketika dia melihat dirinya telanjang di depan Dev, dan tangan Dev menyentuh tubuhnya, Yelena secara naluriah melambaikan telapak tangannya. Untungnya, Dev sudah siap dan menghindarinya. Saudari Yelena, apakah kamu baik-baik saja? Lucy yang melihat ini, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya. Yelena menarik napas dan mendapati bahwa keadaannya jauh lebih lancar. Tidak ada yang serius, jadi dia mengangguk dan berkata, "Aku baik-baik saja." Orang ini. Saudari Yelena, Tuan Chen ada di sini untuk menyelamatkan Anda. Jika tidak bukan karena dia, kamu pasti sudah mati sejak lama. Lucy dengan cepat menjelaskan. Setelah mendengar ini, Yelena melirik Dev dan perlahan mengenakan pakaiannya. Apakah kamu harus melepas pakaianku untuk mengobati penyakit dan menyelamatkanku? Yelena bergumam. Dev tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan ringan, "Ayo pergi." Lucy mengikuti Yelena dan menjelaskan, "Saudari Yelena,
tubuhmu terlalu panas sebelumnya. Tuan Chen hanya bisa melepas pakaianmu untuk menyembuhkanmu, jika tidak, tubuhmu akankah itu terbakar habis. Saya dapat menjamin bahwa Tuan Chen tidak melakukan apapun kepada Anda, dia hanya membantu menyembuhkan Anda. Begitu banyak dari kita yang melihat. Yelena mendengarkan. Mendengarkan penjelasan Lucy, dia mungkin merasa bahwa dia terlalu agresif, jadi dia berbisik kepada Dev, "Terima kasih." Dev mengabaikannya dan berjalan lurus ke depan. Sekelompok orang mengikuti Dev menuju kedalaman wilayah kutub. Beberapa kelompok orang lewat di depan mereka, sehingga Dev dan yang lainnya harus mempercepat dan mencari sumber daya yang tersedia di wilayah kutub. Dev berjalan sangat cepat, dan Lucy serta yang lainnya hanya bisa bergantian membantu Yelena untuk mengimbanginya dengan cepat. Sepanjang perjalanan, kesadaran Dev selalu dalam keadaan tegang, selama ada bahaya di dekatnya, Dev akan segera mengetahuinya. Sampai langit menjadi gelap, Dev dan yang lainnya tidak menemui bahaya apapun, apalagi siapapun. Melihat tubuh Yelena tidak dapat melanjutkan perjalanan lebih jauh, Dev berkata, "Ayo, kita istirahat di sini malam ini." Lucy mengangguk dan segera mengatur agar orang suci itu berjaga di sekeliling. Yelena duduk di tanah, terengah-engah. Wilayah kutub ini tidak terlihat seperti tempat jatuhnya makhluk abadi. Saya tidak merasakan sedikit pun energi keabadian. Dev melihat sekeliling, merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Jika ini adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, maka pasti akan ada energi abadi di sini, dan senjata yang digunakan oleh makhluk abadi serta berbagai senjata ajaib yang dikenakan di tubuh mereka pasti juga akan tertinggal. Jika begitu, energi abadi di sini seharusnya lebih kuat daripada tempat lain. Tapi sekarang Dev tidak bisa menyadari energi keabadian, bahkan jejaknya pun tidak. Hal ini membuat Dev sedikit bingung. Apakah wilayah kutub ini adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, atau ini hanya kebohongan belaka? Ini bukan tempat di mana makhluk abadi jatuh. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Karena Raja Iblis yang berbicara seperti ini, itu berarti ini jelas bukan tempat di mana makhluk abadi jatuh. Dev tidak mengerti, mengapa penguasa istana Guanghan berbohong padanya. Karena ini bukan tempat jatuhnya makhluk abadi, apa yang kita lakukan di sini? Dev sangat terkejut. Nak, tidakkah kamu memperhatikan bahwa aura di sini sangat kacau, dan bahkan seluruh ruangan pun terdistorsi? Ada medan magnet yang terlalu kuat di sini. Jika kamu ingin terbang tinggi di sini, aku khawatir itu akan sulit. Kata Raja Iblis Awan Merah. Setelah mendengar ini, Dev mengerutkan kening, lalu melompat. Begitu tubuhnya terbang, dia merasakan hisapan besar menariknya ke bawah. Dev jatuh dengan cepat, matanya semakin bingung. Awalnya mereka tidak memilih untuk terbang karena takut mereka akan ketahuan. Sekarang di sini, mereka mungkin tidak bisa terbang meski mereka mau. Lucy. Teriak Dev ke arah Lucy, dia ingin bertanya pada Lucy apakah dia tidak tahu tentang hal-hal kutub. Tuan Chen. Lucy buru-buru berjalan ke arah Dev. Izinkan saya bertanya, apakah lokasi ini tempat jatuhnya makhluk abadi? Dev bertanya pada Lucy. Lucy tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan. Bukan. Dev tidak menyangka Lucy akan begitu jujur, jadi dia berkata dengan marah, jika bukan, mengapa Tuan Istanamu memberitahu saya bahwa ini adalah tempat di mana makhluk abadi jatuh? Mengizinkan saya mengajak kalian berburu harta karun dan sumber daya. Tuan Chen, jangan marah. Sebenarnya, penguasa istana tidak menipu Anda dalam masalah ini, tetapi istana Tuan hendak menipu orang lain. Sejujurnya Tuan Chen, tidak ada harta karun abadi di daerah kutub ini, hanya berbagai batu ekstrim. Batu ekstrim jenis ini adalah sumber daya yang sangat penting bagi istana Guanghan kami. Tentu saja, batu ekstrim jenis ini juga adalah sangat penting bagi keluargamu. Ini juga merupakan sumber daya yang sangat penting, karena batu ekstrim semacam ini berguna bagi orang yang berlatih keterampilan es. Setelah mengetahui bahwa ada batu ekstrim ini di daerah kutub, keluargamu bekerja sama dengan istana Guanghan kita dan ingin menemukannya bersama, lalu mendistribusikannya. Hanya saja keluargamu lebih kuat dari istana Guanghan kami, dan keluargamu telah datang ke istana Guanghan kami untuk menjadi penatua, yang jelas-jelas tidak bisa kami percayai. Alasan mengapa pemilik istana menyebarkan berita bahwa wilayah kutub adalah tanah kejatuhan keabadian adalah untuk menarik lebih banyak orang untuk datang ke wilayah kutub, dan juga untuk menemukan lebih banyak biksu untuk membantu istana Guanghan kami. Karena, hanya ketika wilayah kutub berada dalam kekacauan, istana Guanghan kami akan memiliki peluang,
selama kami menemukan sumber batu ekstrim, Istana Guanghan kami tidak perlu takut lagi melihat wajah orang-orang. Lucy berkata dengan suara yang jelas. Dave menatap Lucy dengan tatapan kosong. Jelas Lucy sudah mengetahui segalanya sejak lama, dan jika dia berani menceritakan semuanya pada dirinya, dia pasti telah diinstruksikan oleh kepala istana. Sekarang mereka telah mencapai titik ekstrim, banyak keluarga dan sekte yang telah tertipu, jadi tidak perlu menyembunyikannya lagi dari Dave. Dave sekarang memahami bahwa meskipun dia tidak muncul di Istana Guanghan dan tidak membunuh Kelsey, Istana Guanghan dan keluargamu cepat atau lambat akan berseteru. Datang ke sini hanyalah kesempatan bagi Istana Guanghan untuk berselisih dengan keluargamu sebelumnya. Batu ekstrim apa itu? Dave bertanya. Lucy menggelengkan kepalanya, entahlah, aku belum pernah melihatnya. Tuan Istana secara tidak sengaja menemukannya di tempat ini. Saat itu, Tuan Istana terluka parah dan harus memulihkan diri dalam waktu yang lama. Dave sedikit terkejut ketika mendengar ini. Pemilik Istana Guanghan adalah seorang biksu di alam Mahayana, jika dia terluka bahkan di daerah kutub. Bagaimana biksu seperti mereka, yang hanya di alam kesengsaraan transendensi datang ke sini, bukankah mereka hanya mencari kematian? Lucy melihat keraguan Dave dan dengan cepat menjelaskan, Tuan Istana terluka saat itu karena dia secara keliru memasuki wilayah perbatasan yang kacau. Daerah kutub ini adalah wilayah perbatasan. Dan wilayah perbatasan ini tidak memiliki karakteristik dan hambatan yang jelas, jika Anda tersesat ke dalam kekacauan perbatasan, kamu mungkin akan mati. Tuan Istana berkata bahwa dia baru saja tersesat beberapa langkah dan nyaris tidak bisa melarikan diri. Dengan pernyataan ini, Dave akhirnya mengerti bahwa di tempat kekacauan perbatasan ini, bahkan makhluk abadi yang kuat masuk, mungkin tidak ada tulang yang tersisa. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang alam Mahayana dari kepala istana. Pergi dan istirahatlah. Kita akan melanjutkan perjalanan kita besok. Dave menyuruh Lucy pergi. Namun Dave sendiri mengalami kebingungan, dia tidak tahu di mana letak batu ekstrim itu, dan dia tidak memiliki peta. Di mana menemukannya di tengah salju putih yang luas. Jika itu adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, Anda juga dapat menemukan lokasi pastinya berdasarkan intensitas energi abadi. Sekarang mereka belum mengetahui apa itu batu ekstrim, apalagi aura batu ekstrim tersebut, bagaimana mereka bisa menemukannya. Tepat ketika Dave sedang kebingungan, Raja Iblis Awan Merah berkata, batu ekstrim seharusnya disebabkan oleh medan magnet. Untuk menemukan batu ekstrim, kamu hanya perlu mencari tempat dengan medan magnet terkuat. Medan magnet. Dave mendengarkan. Setelah mendengarkan Raja Iblis Awan Merah, dia mulai mengobrak-abrik cincin penyimpanan. Dave tidak tidur malam itu dan mulai membuat sesuatu untuk menemukan medan magnet. Dave dan yang lainnya hanya dapat mendeteksi objek di sekitarnya dan merasakan aura di sekitarnya dengan kesadaran spiritual mereka, tetapi medan magnet, mereka tidak dapat mendeteksinya. Kini mereka hanya bisa mengandalkan peralatan untuk menemukan tempat dengan medan magnet terkuat. Saat hari mulai terang, Dave sudah memiliki 2 batang logam lagi di tangannya. Ujung batang logam dibuat tajam. Bersambung.